Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Perkenalkan, nama saya Ibu Lilik Gana. Panggil saja Ibu Lilik ya. Di pertemuan kali ini kita masih belajar dari rumah, atau sering disebut pembelajaran jarak jauh. Walaupun belajar dari rumah, semoga tidak mengurangi semangat anak-anak semuanya untuk tetap belajar dan menuntut ilmu. Jangan lupa tetap menerapkan protokol kesehatan dengan cara mencuci tangan dengan sabun, memakai masker, dan juga menjaga jarak dengan baik. Langsung saja kita akan mulai pembelajaran pada pagi ini dengan bacaan basmalah terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pagi ini kita akan mempelajari tentang iman kepada hari akhir. Sebelum membahas tentang hari akhir, ada beberapa tujuan yang harus kalian capai pada materi hari akhir ini ya. Di antaranya yang pertama, memahami makna iman kepada hari akhir. Yang kedua, memahami dalil nakli yang menjelaskan gambaran kejadian hari akhir. Kemudian yang terakhir, menerapkan perilaku yang mencerminkan iman kepada hari akhir dalam kehidupan sehari-hari. 3 tujuan pembelajaran itu dapat tercapai apabila anak-anak tetap memperhatikan pembahasan yang Ibu berikan ya. Langsung saja kita bahas mengenai hari akhir. Perhatikan ya anak-anak semuanya. Yang pertama, apa sih yang kalian pikirkan tentang hari akhir? Dalam pikiran kalian, jika terjadi hari akhir, apa yang kalian pikirkan? Pastinya yaitu rasa takut. Bagi umat Islam, informasi tentang kejadian-kejadian maha dahsyat sudah diberitahukan baik dalam Al-Quran maupun Al-Hadis, termasuk yakni peristiwa hancurnya alam semesta beserta isinya, atau yang disebut hari kiamat. Bahkan untuk meyakini akan datangnya hari kiamat adalah wajib bagi seorang mukmin. Tetapi informasi tentang kiamat itu tidak lantas membuat seorang muslim itu dihantui rasa ketakutan untuk menjalani kehidupan, melainkan dengan adanya hari kiamat itu kita jadikan sebagai pengingat untuk senantiasa memperbanyak amal soleh dan meningkatkan ketakwaan. Sebab sejatinya tak akan ada satu makhluk pun yang akan lolos dari kematian ya. Sedangkan hanya orang-orang yang beriman, bertakwa dan beramal soleh yang akan dapat selamat dari kehidupan yang kekal setelah kematian. Seperti itu ya anak-anak ya. Kemudian lanjut yang kedua, mengapa sih kita harus beriman kepada hari akhir? Ya, tentunya kita sebagai orang muslim yang beriman dengan adanya hari akhir itu bisa kita jadikan peringatan atau tadhkirah bagi kita semuanya, bahwasanya nanti setelah kehidupan ini akan ada kehidupan nyata, kehidupan yang lainnya, karena kehidupan ini adalah kehidupan yang fana, yang bisa hancur pada akhirnya. Kemudian iman pada hari akhir itu selalu dikaitkan dengan iman kepada Allah, karena tidak akan mungkin seorang manusia itu meyakini adanya hari akhir bila ia itu tidak meyakini akan keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meyakini keberadaan Allah itu berarti meyakini akan adanya kehidupan setelah kematian dan ada balasan atas perbuatan mereka di dunia. Seperti itu ya teman-teman ya. Kiamat adalah sebuah rahasia Allah ya. Judul mengenai kiamat itu sebuah rahasia besar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti firman Allah dalam surat At-Taha ayat 15 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Inna sa'ata atiyatun akatu fiha litujza
kullu nafsin bima tas'a. Sesungguhnya hari kiamat itu akan datang, akan tetapi aku merahasiakannya agar setiap orang itu dibalas sesuai dengan apa yang telah ia usahakan. Pengetahuan mengenai waktu terjadinya hari kiamat itu sudah Allah sembunyikan dari para makhluk semuanya ya. Malaikat yang dekat dengan Allah, dari nabi yang diutus pun itu tidak mengetahuinya. Kemudian hikmah dihadirkannya hari kiamat supaya tiap-tiap diri itu dibalas dengan amal yang dia usahakan, yang baik ataupun yang buruk. Hari kiamat adalah pintu menuju akhirat supaya dia memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat terhadap orang yang telah mereka kerjakan, dan memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik dengan pahala yang lebih baik pula, yaitu berupa surga. Lanjut, pembagian kiamat itu menjadi dua, yaitu kiamat sugro dan kiamat kubro. Pengertian kiamat sugro adalah kiamat kecil, yaitu kehancuran sebagian kecil dari alam semesta. Sederhananya itu kiamat sugro itu dapat dimaknai sebagai hari berakhirnya kehidupan seseorang atau sebagian makhluk di muka bumi ini. Contohnya adanya sebuah penyakit atau wabah, bencana alam, dan kematian. Itu semua bisa dikatakan kiamat sugro karena itu tidak semuanya hancur dan tidak semuanya akan kehilangan, hanya sebagian saja. Kemudian yang kiamat kubro itu kiamat besar, yaitu kiamat yang sebenar-benarnya. Kiamat kubro itu terjadi dengan dimulainya tiupan trompet sangkakala yang ditiupkan oleh malaikat Israfil, kemudian diiringi dengan kehancuran semesta beserta isinya, di mana semuanya akan hancur, tidak akan tersisa. Bukti nakli atau dalil nakli, gambaran tentang hari kiamat kubro itu bisa dilihat dalam surat Az-Zalzalah ayat 1 dan 2, yaitu idza zulzilatil ardu zilzalaha, apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat. Bisa dibayangkan ya, jika bumi saja diguncangkan yang berupa gempa, itu hanya sebagian kecil itu sudah meluluh lantakkan bagian-bagian yang ada di muka bumi. Bagaimana dengan guncangan yang sangat dahsyat itu tidak bisa terbayangkan ya. Kemudian ayat yang kedua, wa akhrajatil ardu asqalaha, dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya, seperti gunung-gunung meletus, mengeluarkan kawah. Itu sudah tidak bisa terbayangkan lagi. Bisa dilihat lagi di surat Al-Qari'ah ayat 3 sampai 5. Yang tafsirnya itu seperti ini. Kata Al-Farashi itu berarti belalang yang baru lahir. Ketika mereka lahir, itu mereka saling menindih dan hilang arah. Dan dalam tafsir Jalalain itu dijelaskan bahwa manusia berada dalam kebingungan. Karenanya mereka hendak berlari beriringan dengan semrawut, saling berjatuhan. Hal tersebut itu berlangsung sampai mereka dipanggil untuk menjalani penimbangan amal mereka masing-masing. Dan yang berikutnya, kata al-ihan itu diartikan dengan bulu. Pada ayat itu gunung-gunung itu diumpamakan dengan bulu yang dapat berhamburan dengan mudahnya terbawa angin. Gunung yang seperti itu bisa berterbangan seperti bulu. Apalagi kita manusia sekecil itu yang tidak tampak kasat mata, iya kan? Ketika itu gunung-gunung itu sudah tidak berfungsi lagi sebagai tiangnya bumi. Letusan pun terjadi di setiap gunung, diiringi dengan gempa yang sangat dahsyat, lahar yang panas itu bergejolak mengalir seperti bulu yang berhamburan. Itulah gambaran yang sangat dahsyat tentang hari kiamat, tentang manusia yang sangat kacau dan bencana alam yang terjadi di mana-mana, menandakan tidak ada tempat yang aman untuk berdiam diri lagi ketika hari kiamat itu terjadi. Semoga hal tersebut menjadi pengingat kita untuk senantiasa mengerjakan amal yang baik ya. Ya, saya cukupkan sekian. Apabila ada yang
ada yang kurang paham dalam penjelasan saya, silahkan bisa ditanyakan melalui WhatsApp saya, di WhatsApp Bu Lili ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.